Selamat pagi kawan-kawan semua. Perkenalkan kami dari POK Infineon ingin menyampaikan beberapa hal tentang kegiatan aksi kita pada hari ini, di mana sesuai dengan yang setelah diinstruksikan kita melalui rakot kemarin, bahwasanya ada 3 tuntutan yang kita laksanakan pada hari ini. Adapun ke semua itu untuk mensupport kegiatan yang terjadi di pusat, yaitu di Jakarta. Sebagaimana kita ketahui, pada hari ini adalah pembacaan keputusan dari DM Mahkamah Agung tentang adanya tuntutan uji material dari Omnibus Law itu tersebut. Dalam hal ini tepatnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 sebenarnya. Dalam hal ini baru pagi tadi sebenarnya saya di jalan membuka Pro 3 RRI, di mana di situ dihadirkan salah satu ahli, staf ahli yang katanya ikut membahas tentang kegiatan Omnibus Law tersebut. Namun dia sebenarnya ada 9 tuntutan dalam ini diajukan di Mahkamah Agung itu, termasuk salah satunya dari 3 yang kita tuntut pada hari ini, yaitu tentang upah murah. Beliau mengartikan upah murah itu tidak ada di dalam pasal Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003, tapi dia lupa bahwasanya ada pelaksanaan teknis, yaitu PP 35 dan 36 itu, di mana di sana ada istilahnya ada unsur alfa. Dan sampai sekarang ini, dari semenjak diajukannya tentang PP 35 dan 36 itu, tidak satu pun dan tidak ada satu orang pun dan tidak ada pihak manapun yang bisa menjelaskan dari mana angka alfa itu keluar. Hanya di dalam aturan perundang-undangan mengatakan bahwasanya itu alfa itu dilihat berdasarkan support dari tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Tapi sampai di mana, dan kebetulan periode yang lalu saya ada di Dewan Pengupahan Kota Batam, dan itu kita bahas secara tuntas dan kita bedah tentang alfa itu, yang katanya sumber kenaikan tentang UMK itu berdasarkan data dari BPS. Namun pada saat kita meeting di Dewan Pengupahan Kota, baik di tingkat kota maupun di tingkat provinsi, itu tidak ada satupun angka real yang menunjukkan dari mana 0,1 dan 0,3 tersebut. Nah, disitulah yang menjerat kita. Kita berpikir logika saja, bahwasanya kebutuhan ekonomi di suatu daerah itu pasti akan ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, terutama inflasi. Makin mahal harga suatu barang, maka itu inflasinya akan selalu naik. Dan kemampuan kita, daya beli masyarakat itu akan rendah. Akibatnya pertumbuhan ekonomi akan turun. Karena sebagaimana kita ketahui, Indonesia itu sebenarnya tidak oke-oke kali pertumbuhan ekonominya. Karena pertumbuhan ekonomi yang kita sebarkan di dunia, bahwasanya Indonesia akan tumbuh di antara 5,1 sampai 5,3%, itu pertumbuhannya hanya dilihat dari belanja konsumsi di tengah masyarakat. Coba kalau kita bayangkan, kalau inflasi tinggi, daya beli rendah, akan anjlok itu 5,3, bahkan akan nyungsep di 4,5, 4,9. Itu yang terjadi sebenarnya. Untuk itu, mari kawan-kawan, kita melihat situasi ini dengan kondisi yang normal. Harus kedewasaan yang kita sampaikan, bahwasanya semua yang akan kita ambil keputusan itu harus berdasarkan kepentingan orang banyak. Jangan hanya kepentingan golongan dan kepentingan sesaat saja. Terlebih, jangan sampai juga ya cawe-cawe di bidang ekonomi, itu tidak bagus. Saya pikir itu aja dari saya. Adapun kegiatan kita pada hari ini sebenarnya dari lokal, kita juga sebenarnya sebentar lagi kita sudah ada plan mau ketemu dengan Polres yang baru. Kita akan membahas masalah jasa harja yang berhubungan dengan BPJS. Karena sebagaimana kita ketahui di tingkat POK, kita mengetahui sendiri bahwasanya BPJS TK itu hanya yang dikoordinir dengan cepat oleh beberapa rumah sakit yang tenaga kerja saja, karena
apabila dia terjadi accident itu di jalan raya, itu dianggap sebagai kecelakaan kerja. Sementara mereka lupa bahwasanya di BPJS Tenaga Kerja itu ada 3 orang anak dan 1 orang istri. Yang apabila, contohnya seorang ibu-ibu lah, istri kita, mengantar anak pergi ke sekolah, apakah itu bisa dikategorikan sebagai BPJS TK? Tentu tidak. Apabila terjadi kecelakaan, yang mereka minta adalah rumah sakit harus menyiapkan jasa raharja. Harus dari pihak kepolisian dulu. Sehingga rumah sakit, sesuai dengan aturan BPJS, memang nggak salah. Batas maksimumnya hanya 1 juta saja di tingkat UGD. Ya, kalau misalnya lecet-lecet, mungkin nggak patah tulang, nggak apa, mungkin bisa lah itu. Tapi kalau untuk penanganan yang berat, itu bagaimana yang terjadi? Doakan, mari kita sahabat sama-sama, mudah-mudahan usaha kita diridhai Allah Subhanahu wa taala. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.